IPA SMP kelas 7, Zat dan perubahannya. Wujud zat dan model partikel. Wujud zat dan model partikel. Amatilah gambar beberapa benda yang sering kita temukan dalam keseharian di bawah ini. Masih ingatkah kalian mengenai penggolongan benda menjadi benda padat, cair, dan gas? Pembagian benda tersebut adalah berdasarkan wujudnya. Semua benda kita kenal sebagai materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang dengan memiliki volume. Setelah mengetahui apa itu materi, kita akan gunakan istilah materi untuk menunjukkan benda-benda. Menurut wujudnya, materi dibedakan atas 3: zat padat, zat cair, dan gas. Pada topik ini telah dipelajari saat SD. Keunikan dari air dapat kita lihat merupakan contoh dari 3 wujud yang berbeda, yaitu sebagai es sebagai zat padat, air sebagai zat cair, dan uap air sebagai wujud gas. Perbedaan sifat antara 3 wujud zat ini dapat dijelaskan melalui model partikel. Perhatikan model partikel zat padat, zat cair, dan gas. Model biasanya digunakan oleh ilmuwan untuk menjelaskan mengenai sesuatu yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat agar dapat dipahami cara kerjanya. Sementara partikel adalah bagian terkecil yang ada dalam materi. Partikel-partikel yang ada dalam materi selalu bergerak dan ada tarikan antara partikel yang satu dengan partikel lainnya. Keadaan partikel dalam zat padat, zat cair, dan gas berbeda-beda. Perbedaan keadaan partikel dalam zat padat, cair, dan gas sebagai berikut. Contoh zat padat yaitu kayu, zat cair air, dan gas contohnya adalah asap pabrik. Partikel pada zat padat memiliki pola yang teratur, berdekatan, dan berikatan secara kuat. Pada zat cair, partikel bergerak acak, tidak sedekat zat padat jaraknya, berikatan tidak kuat, dan dapat mengalir. Sedangkan pada gas, partikel bergerak acak, renggang, berikatan sangat lemah, dapat menyebar dengan bebas. Perhatikan ilustrasi partikel pada zat padat, cair, dan gas berikut. Pernahkah kalian mencium aroma kopi dari kamar kalian, padahal ayah kalian yang minum kopi sedang berada di ruang tamu? Atau kalian baru pulang sekolah tercium aroma masakan dari dapur sehingga kalian langsung merasa lapar? Atau ketika kakak kalian pergi menyemprotkan parfum di kamarnya, tapi kalian dapat menciumnya, padahal kalian berada di ruangan yang berbeda. Aroma kopi, masakan, parfum, dan bau-bau lainnya dibawa oleh udara, yang merupakan partikel gas untuk sampai pada indera penciuman kalian. Partikel gas bergerak secara acak, dapat bertabrakan atau bertumbukan, dan sangat cepat sehingga bau-bau tersebut dapat kalian rasakan walaupun jarak kalian cukup jauh dengan sumber bau. Proses ini disebut difusi.
Difusi adalah pergerakan partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke tempat yang lebih sedikit sampai keadaannya seimbang. Ketika partikel saling bertumbukan, maka bau menjadi menyebar karena bercampur dengan partikel lainnya. Difusi juga terjadi pada zat cair, karena partikel-partikel dalam zat cair dapat bergerak. Kejadian ini dapat terlihat pada gambar apabila suatu zat warna diteteskan ke dalam air. Bagaimana kita mencium aroma masakan atau aroma parfum, bahkan bau dari tumpukan sampah? Mari kita lihat bagian hidung manusia pada gambar berikut. Aroma dan bau-bau masuk melalui rongga hidung atau nostril saat kita bernapas. Aroma dan bau-bauan tadi kemudian masuk melalui rambut-rambut halus atau silia yang ada di ujung saraf, pembau. Aroma dan bau-bauan itu melalui saraf disalurkan ke otak sehingga kita mengetahui bau tersebut. Menurut Sari dari dosenbiologi.com, manusia dapat mendeteksi 2000 sampai 4000 jenis bau yang ada di dunia. Namun, ada binatang yang memiliki indera penciuman yang lebih baik dibanding manusia. Mari kita baca bersama fakta sains berikut ini. Makhluk dengan indera penciuman paling tajam. Kalian mungkin sudah mengetahui bahwa anjing sering dilatih oleh polisi untuk membantu menemukan obat-obatan terlarang atau seorang buronan. Anjing-anjing pelacak ini disebut K9. Hal ini karena anjing memiliki sel penciuman yang banyaknya ribuan kali manusia. Sementara manusia memiliki 5 juta sel reseptor indera pembau. Anjing memiliki 220 juta sel reseptor penciuman. Namun, anjing bukan binatang yang memiliki indera penciuman paling tajam. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa gajah Afrika adalah makhluk dengan gen penciuman terbanyak, yaitu 2000 gen. Bandingkan dengan manusia yang memiliki 350 gen dan anjing 1100 gen. Namun, dapatkah kalian membayangkan polisi menuntun gajah untuk melacak obat-obatan terlarang atau buronan suatu kejahatan?